Bab 71, Tes Kekuatan Pribadi. Pada saat ini bola meriam lain terbang ke arah mereka. Hampir sampai. Roja mengerahkan sedikit tenaga ke kakinya dan melompat ke langit. Ia sekali lagi menarik Hononosuke dan mengayunkannya 2 kali. 2 serangan energi melesat ke arah bola meriam dan mengirisnya. Jika pada awalnya banyak orang tidak dapat melihat, maka kali ini semua dapat melihatnya dengan jelas. Anda, Dide, Komandore menatap Roja dengan cemas. Roja malas beberapa hari terakhir. Dia tidak mau keluar dari kabinnya dan kalaupun keluar, dia hanya akan keluar untuk makan lalu kembali ke kabinnya. Dia punya kabin terpisah jadi sepertinya dia punya latar belakang. Jadi tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Oh, aku lupa memperkenalkan diriku sebelumnya. Tapi tidak ada gunanya sekarang. Hanya satu hal yang ingin kukatakan, yaitu Kapten Bajak Laut itu adalah mangsaku. Roja menatap Komodor sambil berkata dengan lembut, yang membuatnya tampak menyeramkan setelah menunjukkan kekuatannya tadi. Kemudian Roja melanjutkan dengan berkata, jadi, bisakah kalian berhenti menembaki mereka? Berhenti menembak. Apa kau bercanda? Komodor masih terkejut dengan Roja. Kekuatan yang ditunjukkan Roja jauh lebih dari yang dibayangkan seorang marinir. Dan setelah Roja memintanya berhenti menembak, dia berteriak balik tanpa sadar. Ini benar-benar membuatku sakit kepala. Lupakan. Roja menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang di kapal perang tidak berhak memerintahnya, dia juga tidak berhak memerintah mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang marinir yang sedang dilatih. Roja tidak pernah peduli dengan jabatannya, dia hanya peduli dengan kekuatan pribadinya. Karena di dunia ini kekuatan pribadilah yang akan memberimu jabatan. Selama kekuatannya cukup kuat untuk menjadi laksamana atau lebih kuat lagi, dia bahkan bisa membuat pemerintah dunia mematuhinya. Hebat, melihat mereka tidak berhenti menembak, Roja menyerah begitu saja. Dia langsung mengerahkan sebagian tenaganya ke kakinya dan melompat keluar dari kapal perang. Tunggu, apa yang kau lakukan? Letnan itu melihat Roja. Dia melihatnya melompat keluar dari kapal perang dan kemudian, bergegas menuju kapal lainnya, bergegas. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir juga menatap. Mereka tercengang, otak mereka tidak dapat mengikuti. Roja melompat dari kapal perang tetapi tidak jatuh ke laut. Dia berada di udara, sepertinya dia sedang menginjak tangga. Jalan di bulan, Komodor dan orang-orang penting lainnya di kapal perang telah mendengar tentang ini sebelumnya. Namun, tentu saja mereka tidak terkejut dengan hal itu, mereka terkejut karena Roja memilih waktu ini untuk memanfaatkannya dan pergi ke kapal bajak laut itu, sendirian. Apakah dia siap untuk menyerbu kapal perang sendirian? Apakah ini sebuah lelucon? Jangan bilang kalau meriam masih menyala. Bahkan jika dia bisa menghadapi bola meriam, bisakah dia menghadapi semua bajak laut sendirian? Apakah dia begitu percaya diri dengan kekuatannya atau dia sedang mencari kematian? Roja menggunakan pedangnya untuk menangkis atau memotong bola meriam yang datang ke arahnya. Dia mempelajari Kenbunsoku Haki sehingga tidak perlu takut dengan bola meriam ini. Wah, dia tidak ingin kedua kapal terlalu dekat satu sama lain. Jadi dia memilih jarak ini untuk menggunakan moonwalk dan pergi sendiri. Alasan dia datang sendiri adalah, dia tidak ingin ada yang ikut campur. Jadi dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Bajak laut pedang perak itu melihat Roja datang ke arah mereka. Mereka tidak panik. Apa itu? Permainan pedang tidaklah buruk. Kekuatan juga tidaklah buruk. Orang ini milikku. Tidak ada yang akan memilikinya. Wah, kamu datang ke sini sendirian, kelihatannya kamu percaya diri. Atau kamu hanya ingin mencari kematian. Para perompak tidak benar-benar memandang Roja. Mereka tertawa dan bercanda seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya datang karena suatu alasan. Roja mengenakan seragam pelatihan. Dia memegang pedangnya dan berdiri di udara. Apa alasannya? Alasannya adalah, untuk menunjukkan kekuatan penuhku. Roja yang berdiri di udara tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah kapal. Aliran pedang, kremasi. Bahkan saat melawan Luci, dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Karena kekuatannya akan menyebar ke area yang lebih luas. Sekalipun api membakar area seluas 10 meter, tetapi suhunya tidak akan tertahankan dalam jarak 100 meter. Kali ini dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tanpa ragu, pedang Roja diayunkan dan api pun berkobar. Langit tiba-tiba berubah merah dan api yang panjangnya puluhan meter pun berjatuhan. Tidak bagus. Ini buruk. Para bajak laut pedang perak awalnya meremehkan Roja dan tidak berpikir bahwa dia cukup baik untuk menghadapi mereka semua bersama-sama. Namun tiba-tiba ketika mereka mengira bahwa dia akan menggunakan serangan energi, ternyata itu adalah serangan api. Ini dapat digambarkan sebagai suatu kejutan. Karena mengira Roja sombong, mereka pun siap menghadapi serangan energinya. Namun tiba-tiba api datang menimpa mereka yang membuat mereka bereaksi sedetik kemudian. Ledakan. Api yang dahsyat menyerbu kapal dan mengubahnya menjadi kekacauan. Dan saat api hampir padam, Roja tidak tinggal diam karena tiba-tiba ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pedang itu pun jatuh. Getsuga Tenso, bersenandung. Energi merah yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba menembus kehampaan. Dan strike tiba-tiba jatuh di kapal. Serangan pedang ini dilepaskan pada saat yang sama ketika api jatuh. Puluhan meter api dan puluhan meter energi pedang. Keduanya membentuk salib. Para perompak pedang perak tidak siap menghadapinya. Bab 72, tidak cukup kuat. Para perompak bersiap untuk serangan energi, tetapi yang terjadi adalah kobaran api. Bukan hanya kobaran api, tetapi setelah itu, serangan energi besar juga terjadi. Para perompak perak menjadi kacau setelah hanya 2 serangan. Bersenandung. Pada saat ini sesosok bertemu dengan Getsuga Tenso. Ini adalah Kapten Bajak Laut Pedang Perak dengan harga buronan 225 juta beri.
Di dunia baru kekuatannya tidak buruk, tetapi terkejut oleh api yang kemudian terkena Getsuga Tenso, apakah dia akan mampu menahannya? Sang kapten tahu bahwa ia tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu secara langsung. Jadi dia melompat dan mengayunkan pedangnya yang bertabrakan dengan Getsuga Tenso dan mengeluarkan suara logam beradu. Tiba-tiba dia merasakan tekanan yang sangat besar. Ledakan, bajak laut pedang perak lainnya mencoba menghitamkan Getsuga Tenso setelah bergegas keluar dari api. Serangan pedang terhadap semua musuh. Aduh, pedang itu terbelah dan serangan energi berlanjut ke bawah, menimbulkan retakan yang hendak membelah seluruh kapal menjadi dua. Jauh sekali, kapten kapal perang dan orang-orang yang bersamanya melihat dengan mulut terbuka lebar hingga menyentuh tanah. Peserta pelatihan itu, siapa identitasnya, dia terlalu kuat. Berhenti menembak, berhenti menembak. Pada saat ini, sang kapten terbangun. Tidak heran Roja ingin dia berhenti menembak, jadi pemboman ini akan menyebabkan gangguan bagi Roja. Di atas kapal bajak laut, Roja masih melangkah di udara. Menatap kapal, mulutnya tiba-tiba menyunggingkan senyum. Memang bajak laut dunia baru berbeda, tidak ada satupun korban. Ini bagus, ini sangat bagus. Jika mereka mati, ini akan sangat membosankan. Mengatakan hal ini Roja berbalik terbalik dan menggunakan moonwalk untuk menyerbu langsung dari udara ke dalam kapal. Pada saat yang sama, Roja memegang pedangnya dan melambai. Aliran pedang, tork, ledakan, api merah jatuh dari langit dan Roja yang berada di dalam api itu jatuh seperti meteorit. Ia langsung menghantam bagian tengah kapal. Ledakan, 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 api yang mengerikan terus-menerus dilepaskan. Seperti gelombang neraka, api menyapu setiap arah kapal. Kapal itu diselimuti api dan berubah menjadi tungku besar. Beberapa bajak laut mulai melompat ke laut dan di seberang sana, kapal perang menangkap mereka satu demi satu. Bagi mereka yang tidak melompat keluar, Anda dapat membayangkan BBQ. Para marinir di kapal perang memandang api yang terus-menerus membakar kapal dan semua yang ada di dalamnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Ini terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya kita tidak perlu masuk ke kapal itu. Bahkan kelima kapten itu pun mengalihkan pandangan. Mereka tak kuasa menahan senyum. Tampaknya Roja bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Jelaslah, Roja tidak membutuhkan bantuan apapun. Mereka hanya perlu menangkap semua orang yang melompat keluar dari kapal. Aduh, api yang mengerikan terus membesar dan dari waktu ke waktu serangan energi akan dilepaskan ke arah bajak laut dan kapal. Kapal itu sekarang memiliki lebih dari 10 retakan. Dan segera terisi air. Setelah beberapa saat dari kapal yang terbakar, sesosok tubuh keluar perlahan-lahan. Dengan keluarnya sosok itu, api pun menyala seperti sekelompok prajurit yang memberi jalan bagi jenderal mereka. Setelah itu, api mulai memudar sedikit demi sedikit dan hanya menyisakan reruntuhan. Jagoan, Roja melangkah pelan lalu tiba-tiba melompat dari udara dan kembali ke geladak kapal perang sedangkan pedangnya telah lama dimasukkan kembali ke sarungnya. Roja memiliki beberapa bercak darah, tetapi darah itu sudah kering. Selain itu, tidak ada tanda-tanda bekas terbakar. Bersihkan diri, kalau tidak cepat kapal itu akan tenggelam. Setelah kembali ke kapal perang, dia melihat semua orang menatapnya dengan linglung. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke kapal di kejauhan yang terbakar dan runtuh. Kesunyian. Setelah beberapa saat, suara kapten memecah kesunyian. Cepat selesaikan pekerjaannya. Kapal perang akhirnya keluar dari kesunyian. Dan kali ini Roja kembali ke kabinnya. Pakaiannya penuh noda darah. Dia menatap pakaiannya dengan cemberut. Meskipun aku tidak terluka, dengan kemampuan api dan juga bantuan Busosoku Haki, aku masih memiliki noda darah di pakaianku. Sepertinya kekuatanku masih belum cukup. Pengalamanku dalam pertempuran nyata belum cukup. Ketika Anda melihat Roja, Anda akan berpikir bahwa ia keluar dalam pertarungan yang putus asa. Jika aku bisa mencapai 9 kompresi udara di Tobusangeki atau bahkan 10, maka pertarungan ini akan lebih mudah. Dan noda darah itu tidak akan ada di sana. Pemikiran ini, MC yang tangguh atau dia memang bodoh. Keduanya. Akhirnya, Roja sampai pada kesimpulan, dia tidak cukup kuat. Divisi Marinir G4, kamu kembali. Komodor pangkalan G4 sedang duduk di kantornya dan di sampingnya ada komodor lainnya. Baiklah, para bajak laut sudah lari. Komodor yang memimpin G4 tampak sangat tertekan. Ia duduk dan memesan sebatang rokok. Setelah merokok sebentar dan meletakkan kakinya di atas kaki yang lain sambil tersenyum dan berkata, setelah saya keluar, apakah terjadi sesuatu? Nah, ada seorang pemuda yang datang ke divisi kami dari rekrutmen elit. Dia datang untuk mengikuti ujian kelulusan tahap kedua. Tapi, dia tersenyum kecil lalu melanjutkan, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tugas yang diberikan kepadanya adalah menangkap bajak laut pedang perak. Tahap kedua kelulusan adalah, menangkap bajak laut pedang perak. Komodor yang bertanggung jawab atas G4 menatap yang lain dan berkata, dia pasti telah menyinggung seseorang. Kelompok bajak laut pedang perak memiliki hadiah sebesar 225 juta beri. Ketika saya melakukan itu, saya menghadapi seseorang dengan 100 juta dan hampir tidak lolos. Mungkin tidak, orang ini adalah seseorang dari keluarga wakil Laksamana Garp. Pokoknya aku tidak bertanya detailnya, tapi yang kuterima hanya bahwa mereka sudah bertemu dengan pedang perak itu, tapi aku masih belum tahu hasil pertarungannya. Bab 73, Kekhawatiran. Sekali lagi Komodor memasukkan sebatang rokok ke mulutnya dan berkata, karena dia adalah salah satu kerabat Tuan Garp, maka dia pasti punya kekuatan. Tapi bajak laut pedang perak juga tidak lemah, mereka sudah dibantai habis-habisan. Divisi G4 mengejar mereka beberapa kali tetapi tetap tidak bisa menangkap mereka.
Dan karena kamu tidak ada di sini, aku mengirim 5 kapten bersamanya. Jadi kita masih punya harapan. Pemimpin G4 itu duduk di sana dan merokok sambil mendengarkan kata-kata komodor lainnya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ini, saya harap tidak terjadi apa-apa. Dan pada saat itu, denden musi berbunyi. Pemimpin G4 bereaksi seketika dan segera mengangkatnya lalu berkata dengan tergesa-gesa, saya pemimpin divisi G4, bagaimana pertempurannya? Orang dari seberang sana kemudian mengatakan sesuatu. Pita, denden musi di tangan sang pemimpin terjatuh ke atas meja. Pada saat yang sama, di sampingnya duduk komodor yang lain, rokoknya pun ikut terjatuh ke tanah. Di kantor G4, Anda tidak dapat mendengar apapun. Keheningan yang panjang. Di lantai atas benteng markas marinir. Kantor Semoku. Semoku duduk di sana dan di depannya, ada beberapa dokumen yang ditandatangani. Ia menyerahkannya kepada seorang prajurit marinir di sampingnya dan meregangkan tubuhnya. Kemudian ia mengambil secangkir teh dan meminumnya perlahan. Pada saat ini seseorang datang untuk melapor. Hei, Yamakaji ada apa? Ini, setelah masuk ke kantor Semoku, dia menatap Semoku dengan hormat, lalu dengan ragu menyerahkan informasi itu dan berkata, lihat ini. Mengapa kamu begitu gelisah? Melihat ekspresi Yamakaji, Semoku tak kuasa menahan rasa khawatir. Matanya berbinar saat ia mengambil informasi itu dan mencarinya. Lalu dia terdiam. Untuk waktu yang lama, Semoku terdiam, lalu meletakkan dokumen itu, meminum teh, dan berkata perlahan, semua bajak laut Silversword telah ditangkap dan 4 di antaranya tewas. Divisi G4 tidak ada yang tewas, 1 orang luka parah dan 3 orang luka ringan. Total ada 4 korban. Di antara mereka, Roja mengalahkan Kapten Bajak Laut Pedang Perak, 9 kader dan 50 kru biasa. Ini lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Semoku berkata perlahan, tampak tenang. Namun, tatapan dan penampilannya berbeda dan menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Di antara ketiga Laksamana, Kisaru memiliki skor terbaik dalam ujian ini. Mereka semua hampir mengalahkan seluruh musuh sendirian. Namun jumlah korbannya adalah 6 orang. Selain kapten, target mereka hanya 170 juta beri. Salah satu tugas yang paling sulit, pertempuran yang sempurna, dan lebih sedikit korban. Tuan, Roja benar-benar kerabat Tuan Garp. Yamakaji juga tidak bodoh. Dia tidak bisa tenang dan berkata sambil sedikit terkejut. Mendengar Yamakaji yang menyebutkan Garp, Semoku tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Garp selalu membuatku kesulitan, dia benar-benar merepotkan. Yamakaji tersenyum dan tidak berbicara. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk menonton ujian tahap ketiga. Semoku berdiri. Ia menghela napas dan menatap jendela dalam-dalam. Lalu ia menyerahkan kembali dokumen itu kepada Yamakaji. Markas Besar Marinir. Di bawah kantor Semoku terdapat ruang konferensi tingkat tinggi dan di bawah lantai itu, terdapat Dinas Intelijen Laut. Selain mengumpulkan informasi untuk pemerintah dunia, mereka juga menangani informasi yang rumit setiap hari. Tempat ini menyediakan informasi bagi Semoku, para Laksamana, dan yang lainnya. Dan disinilah penasihat mencari beberapa informasi dan juga mendaftarkan informasi. Itu adalah penasihat Marinir Karl. Tanggung jawabnya adalah mendaftarkan Roja dan rekrutan Kam Elit dengan informasi tentang tugas mereka. Setelah itu, ia akan kembali bekerja. Tiba-tiba informasi khusus dikirimkan. Ini, hasil dari salah satu rekrutan yang sedang menjalani ujian tahap kedua. Aku tidak menyangka akan ada yang menyelesaikannya secepat ini. Karl melihat informasi itu dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, karena ia tak dapat berhenti memikirkan Roja. Ia memperkirakan bahwa bahkan jika Roja menyelesaikan tugasnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Kemudian dia melakukan tindakan kecil. Dia ingin melihat informasi tersebut. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi tersebut dan pada dasarnya, tidak seorang pun akan tahu jika dia melihat pesan tersebut secara diam-diam. Setelah beberapa saat, Roja membuka informasi baru. Menabrak, dokumen di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Di sampingnya ada seorang penasihat lain. Ia menatap Karl dan berkata, Karl, ada apa? Tidak ada apa-apa. Karl berusaha tetap tenang sambil berjongkok untuk mengambil dokumen yang terjatuh. Kemudian melihat ke sudut dokumen itu, ada garis yang jelas tertulis. Tahap kedua ujian, skor, sempurna. Pada ujian kedua Kam Elit, seseorang mendapat nilai sempurna. Ini berita besar. Siapa yang memenuhi syarat tidak tahu, tetapi semua orang di kantor pusat mendengar tentang ini yang menyebabkan sensasi. Semua orang terkejut, karena dalam sejarah ujian ini, nilai sempurna hanya muncul 3 kali. Setiap kali adalah salah satu Laksamana saat ini. Tidak ada orang lain yang mendapat nilai sempurna. Apa artinya itu? Di markas marinir, ruang konferensi tingkat tinggi. Ada 3 orang. Benar saja, keponakan Tuan Garp benar-benar monster. Aokiji sedang bermalas-malasan. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berkata, Arara, dia benar-benar mendapat nilai sempurna. Kemudian Aokiji meletakkan tangannya di bawah dagunya dan berkata, aku tidak tahu apakah dia bisa melakukan hal yang sama di tahap ketiga. Kisaru menatapnya dan berkata, tahap ketiga adalah yang terakhir. Terlalu sulit sampai kita tidak bisa melewati semua tahap ke-10. Mungkin saja. Aokiji berdiri dan pergi. Kisaru menatapnya lalu meminum tehnya dan pergi. Yang ke-10. Setelah mereka berdua pergi, Akainu berdiri sedikit sambil menggelengkan kepalanya setelah memikirkan sesuatu. Dia mendengus dan pergi juga. Bab 74, Tempat Latihan Kairoseki.
Sebuah kapal perang perlahan berlabuh di tepi pantai markas besar marinir. Dari dalam kapal perang itu tampak sesosok tubuh melintas sambil melompat dari geladak menuju pantai, kemudian dia langsung berjalan. Tentu saja ini adalah Roja yang baru saja menyelesaikan ujian kelulusan tahap kedua. Sepanjang jalan, setiap petugas yang dia lewati memiliki kata besar di mantelnya. Kata, keadilan. Setelah menyelesaikan tahap ketiga ujian, Roja juga akan menjadi perwira marinir resmi. Dan pangkatnya minimal adalah letnan muda. Dia berubah pikiran lagi soal pangkat. Tentu saja semakin tinggi jabatannya semakin baik, seperti Laksamana. Itu terlalu dini, kawan. Dia pasti akan menjadi bajak laut juga. Roja tersenyum dan kembali ke rumahnya sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Kali ini dia keluar dan tidak berlatih sama sekali tetapi dia masih terlibat dalam pertarungan sehingga energinya meningkat tetapi tidak banyak. Itu kurang lebih seperti berlatih selama 15 hari. Setelah kembali setengah hari, Roja menerima beberapa info. Ujian tahap ketiga bisa diikuti dalam waktu 2,5 bulan. Roja menatap instruktur yang memberitahunya tentang hal ini, lalu meletakkan tangannya di dagunya. Setelah berpikir sejenak tentang mengapa dia harus menunggu selama itu untuk ujian berikutnya. Tahap kedua ujian memiliki batas waktu 3 bulan dan mereka yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya harus mengulang ujian dari awal. Roja menyelesaikan tugasnya dan kembali setelah hanya setengah bulan yang berarti bahwa ia harus menunggu sisa waktu tersebut berakhir sehingga ia dapat mengikuti ujian tahap akhir. Saya harus menunggu selama 2,5 bulan agar bisa mengikuti ujian tahap ketiga. Apakah itu berarti saya akan mengikuti ujian bersama Smoker dan yang lainnya? Roja mencapai keadaan di mana latihan normal tidak akan meningkatkan energi lagi. Di laut, banyak orang yang memiliki kekuatan fisik sebanding dengan Roja namun hanya sedikit yang bisa mencapai kekuatan Garp. Latihan akan menjadi lebih sulit jika Anda semakin kuat. Bagi Roja saat ini, kekuatannya kemungkinan besar adalah seorang Laksamana muda. Mereka mungkin bukan lawannya. Dia hanya perlu melatih kedua jenis haki miliknya sambil meningkatkan kekuatan fisiknya dan semua itu hanya untuk mencapai dua hal. Pertama, tingkatkan kemampuan berpedangnya. Kedua, mencapai tahap keempat pedang jiwa. Dari sekarang sampai ujian tahap ketiga, ada waktu 2,5 bulan. Jika aku ingin mencapai tahap keempat pedang jiwa, maka akan sulit, tapi jika itu permainan pedang, maka aku punya kesempatan untuk melakukannya. Sampai awal tahap ketiga, saya harus meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Latihan terakhir sebelum pergi ke laut. Setelah itu, aku akan meningkatkan kemampuanku dengan melakukan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Roja sekarang datang ke tempat latihan perkemahan elit. Sekarang dia tidak bisa tinggal di rumah dan berlatih karena dia bisa membagi seluruh tempat menjadi 2. Jadi, tentu saja, dia harus datang ke sini. Bukankah kamu ikut ujian tahap kedua? Melihat Roja di tempat latihan, Hina tiba-tiba datang ke hadapannya sambil terkejut. Aku sudah menyelesaikannya. Roja tersenyum padanya dan kemudian pergi ke ruang pelatihan kecil. Selesai. Begitu cepat. Jawaban Roja membuat Hina terbelalak kaget, bahkan Ain pun tercengang. Kecepatan tercepat menyelesaikan ujian tahun lalu adalah 1,5 bulan. Roja hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Kalau mereka tidak tahu kekuatan Roja maka mereka tidak akan percaya sama sekali. Ruangan kecil yang dimasuki Roja adalah yang terkecil. Dan bahkan bagi Roja, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Dan itu karena ruangan ini dibangun dengan kairoseki. Material khusus ini lebih kuat dari baja dan memiliki kekuatan yang setara dengan laut, mampu menekan buah iblis. Hal ini menyebabkan tubuh terasa lemah dan akan sulit untuk menggunakan kemampuan apapun. Umumnya ini digunakan untuk memborgol bajak laut yang memiliki kemampuan buah iblis. Karena ruangan ini dibangun dengan kairoseki, mereka yang memiliki buah iblis dilarang datang ke sini. Dan alasan mengapa Roja memilih ruangan ini adalah karena ia memiliki kekuatan penghancur yang terlalu besar. Kairoseki dapat menahan serangannya. Mari kita gunakan beban, 10 ton, baiklah, ada 20 ton yang tampaknya menjadi batasnya. Roja memasuki ruangan sambil merasa puas setelah melihat peralatan di sana. Ketika dia berlatih di ruangan lain, bebannya hanya 10 ton. Tampaknya hanya ruangan ini yang mampu menampung latihan semacam ini. Tapi beban 20 ton itu sangat besar. Roja melangkah maju ke depan beban seberat 20 ton itu dan merentangkan tangannya. Kemudian ia mencoba mengangkatnya. Meskipun pemberatnya terbuat dari bahan khusus tapi tetap saja sangat besar. Roja terbiasa mengangkat beban seberat 10 ton. Namun, dia baru pertama kali mengangkat beban seberat 20 ton. Ya, dia memiliki kekuatan yang setara dengan lebih dari 1.000 orang sehingga dia dapat mengangkat beban seperti ini dengan mudah. Dan berlatihlah sampai mencapai kekuatan Garp, maka berat 100 ton adalah normal. Garp dapat menghancurkan 8 gunung dengan satu tinju dan melemparkan bola besi besar yang lebih besar dari kapal perang. Beban seberat ini tidak cocok untuk latihan jika ukurannya normal. Aku tidak tahu siapa yang membuatnya, Vega Pangsang ilmuwan terbaik atau seseorang dengan buah iblis grafiti. Mari kita mulai. Sambil membawa 20 ton, Roja mulai melakukan pemanasan. Hati Roja tiba-tiba menjadi sedikit emosional. Hampir setahun telah berlalu sejak ia datang ke dunia ini. Belum lagi 20 ton, ia bahkan tidak bisa mengangkat beban dasar seberat 200 kg. Dan sekarang dia mengalihkan angka itu 100 kali lipat dan dia tidak merasakan tekanan apapun. Babak 75, tahap ke-10 Tobu Sangeki. Aduh. Setelah 1 jam pemanasan, Roja yang berada di kairoseki memanfaatkan beban seberat 20 ton itu untuk berlatih. Setelah beberapa saat, Roja melihat tubuhnya dan memutuskan untuk beristirahat sebentar.
Dia menarik pedangnya dari sarungnya dan melambaikannya. Aduh, aduh, aduh. Sesaat pedang Roja memampatkan udara sebanyak 8 kali, dan ke-9 kalinya tidak berjalan mulus, hanya sedikit saja yang terkompresi. Ledakan. Serangan itu menyapu dan meledak pada sasaran. Saya perlu menyesuaikan kekuatan dan kecepatan. Kompresi ke-9 harus memenuhi standar 8 kompresi sebelumnya. Namun, saya harus lebih cepat dan lebih sempurna. Roja melihat hasilnya, menganggukkan kepalanya lalu kembali menatap sasaran dan menghunus pedangnya. Lagi, aduh, aduh. Kompresi ke-9 sedikit membaik tetapi masih kehilangan tenaga dan gagal lagi. Masalahnya adalah kendali kekuatanku. Sekali lagi. Roja merasa bahwa kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan kompresi ke-10. Sekarang dia hanya kurang dalam pemahaman pedang. Dan untuk meningkatkan pemahamannya, dia perlu menggunakan pedang berkali-kali dan sedikit demi sedikit dia akan belajar lebih banyak. Roja tidak merasa cemas dengan ujian tahap ketiga. Kekuatannya sudah cukup, dan dalam 2,5 bulan itu, kekuatannya akan terus meningkat. Setelah setengah bulan Roja menyelesaikan dan menyempurnakan kompresi ke-9. Dan setelah 1,5 bulan Roja menyelesaikan kompresi ke-10. Di ruang pelatihan Kairoseki, Roja tiba-tiba melompat sambil memegang pedangnya dan tiba-tiba pedang itu kabur dan darinya sebuah serangan melesat ke arah sasaran. Ledakan, energi putih perak tiba-tiba bertabrakan dengan target yang dibuat khusus seperti kilat. Kompresi ke-10 memang sulit, tapi setelah menguasainya rasanya berbeda. Roja menatap pedangnya sementara matanya berbinar saat dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan. Aduh, walaupun Roja menggunakan satu tangan, dia tetap bisa menggunakan Tobu Zangeki, tapi itu jauh lebih lemah dibanding jika menggunakan dua tangan. Jadi bukan hanya kekuatan dan kecepatan. Pemahaman juga merupakan poin penting untuk menjadi lebih kuat. Roja yang memegang pedangnya dengan satu tangan menunjukkan ekspresi pemahaman. Kompresi ke-10 adalah hambatan. Tidak heran tidak banyak yang bisa mencapai level ini dan yang berhasil mencapainya adalah orang-orang yang kuat. Roja terus menghunus pedangnya untuk lebih memahami cara menggunakan pedang. Setelah mengendurkan lengannya, Roja memikirkan tentang bar properti, dan tiba-tiba bar itu muncul di hadapannya. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 9. Atribut, kekuatan serangan plus 280, kekuatan plus 90, kelincahan plus 90. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 13/210. Setelah berlatih haki dan mengalahkan Luci, pedang jiwa Roja ditingkatkan 2 kali. Dia tidak jauh lagi mencapai tahap keempat. Sepertinya saya harus menunggu setelah ujian untuk memperbaruinya lagi. Roja memperkirakan masih ada 3 hari lagi hingga ujian tahap ketiga. Ia akan segera meningkatkan pedang jiwanya ke tahap keempat. Aku seharusnya sudah memiliki kekuatan fisik yang hebat. Selain itu, aku bisa menggunakan haki dan Tobu Zangeki. Ditambah dengan api dan Getsuga Tenso. Mata Roja berbinar, dan wajahnya menunjukkan senyuman dan berkata, saya seharusnya tidak mengalami masalah pada tahap ketiga ujian. Jika Roja berhadapan dengan petinggi markas besar, dia akan lebih berpengalaman dan juga pedang jiwanya akan mudah ditingkatkan setelah pertarungan. Roja berharap bisa melawan beberapa wakil Laksamana di tahap ketiga. 3 hari kemudian, di markas besar Marinir, Marineford, terdapat banyak tempat yang sangat besar. Yang terbesar adalah pelabuhan yang cukup untuk menampung pertempuran yang melibatkan ratusan ribu orang. Yang kedua adalah benteng. Di lantai pertama, terdapat 2 petak, satu untuk perkemahan biasa. Satu lagi dibangun menyerupai cincin. Di atas ring, 2 orang sedang bertarung. Wah, tiba-tiba sebuah sosok terbang keluar dari ring. Perokok, kemenangan ke-6. Kamu lulus. Melihat pemandangan ini, Yamakaji mengumumkan. Orang yang berdiri di atas ring adalah smoker yang baru saja memenangkan pertarungan ke-6-nya sehingga ia dapat dianggap lulus ujian. Tentu saja, jika ia menginginkan hasil yang lebih baik, ia perlu melanjutkannya. Smoker memilih untuk bertahan dan bertarung dalam pertarungan ke-7. Di depannya ada 6 musuh, kekuatannya antara letnan komandan dan kapten. Dimulai dari pertempuran ke-7, kesulitan mulai meningkat. Di sini, ujian tahap ketiga sedang diadakan. Banyak yang hadir di antara penonton. Seperti Kisaru, Aokiji, Akainu, Z, dan Garp. Bahkan Semoku ada di sini. Situasi di dunia baru bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri sesuka hati. Jadi, mereka hanya dapat memantau keempat kaisar untuk saat ini. Karena itu semua petinggi marinir menjadi sibuk. Tetap saja, dalam ujian kelulusan ini, tahap ketiga untuk pertama kalinya begitu banyak pangkat tinggi dari marinir. Bab 76, kesulitan level ke-10. Aku tidak menyangka pengguna Logia akan berpartisipasi kali ini. Dia mungkin rekrutan terbaik. Sepertinya begitu. Beberapa marinir memandang Smoker dan berkomentar. Tidak, kudengar keponakan wakil Laksamana Garp adalah yang terbaik di antara rekrutan tahun ini. Kudengar juga dia punya potensi untuk menjadi Laksamana. Potensi seorang Laksamana. Mendengar hal itu membuat semua yang hadir memperlihatkan ekspresi terkejut dan kaget. Laksamana adalah pangkat tertinggi di marinir. Dan hanya ada 3 di posisi itu. Jika seseorang memiliki potensi untuk menjadi Laksamana marinir, maka itu berarti dia akan berdiri di atas mereka semua. Beberapa marinir berpangkat tinggi tidak memperhitungkannya bahkan jika dia adalah keponakan Garp. Di kursi teratas, Smoker memiliki buah iblis asap yang merupakan tipe Logia. Jadi dia bisa melewati level ke-7 tanpa masalah. Aokiji menatap Smoker yang sedang mengikuti ujian di lapangan dan berkomentar secara acak.
Sayangnya, kekuatan fisiknya tidak memadai. Jadi peluangnya untuk lulus tingkat ke-8 sangat kecil. Kisaru berkata lalu menatap Z dengan sedikit ejekan di matanya lalu melanjutkan. Guru Z, Anda mengajari saya untuk memperhatikan kekuatan tubuh. Ketiga laksamana tersebut merupakan murid Z, tetapi hubungan antara Z dan Kisaru adalah yang terburuk. Z selalu tidak senang dengan Kisaru karena ia terlalu bergantung pada kekuatan buahnya dan tidak memperhatikan kekuatan tubuhnya. Siapa yang membiarkan kemampuan buahku menjadi ringan? Tidak lemah meskipun aku hanya mengandalkannya. Kisaru berkata tanpa daya. Z tidak ingin berdebat dengannya dan terus melihat ke lapangan. Degup. Smoker sedang berkonfrontasi dengan seorang bajak laut. Bajak laut itu mendapat hadiah 180 juta buah beri, tetapi dia tidak tahu cara menggunakan haki. Dia memiliki buah paramesia, tetapi melawan logia yang berasap, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bajak laut itu hanya bisa dikalahkan. Setelah beberapa saat Smoker menguasai serangan bajak laut dan mengalahkannya. Tingkat ke-7, lulus. Melihat hal itu, kebanyakan orang hanya mengangguk. Sejak awal pertarungan, mereka sudah tahu hasil pertandingannya. Banyak elit yang menyaksikan pertarungan itu. Beberapa dari mereka berasal dari sekolah militer. Sulit bagi saya untuk melewati level ke-6. Namun Smoker berhasil melewati level ke-7. Kekuatannya jauh di atas kita. Smoker memiliki buah iblis logia, jadi tentu saja, kita tidak bisa menandinginya. Seseorang mengatakan ini dengan nada masam. Melihat Smoker melewati level ke-7 menggunakan kemampuan buah iblisnya membuat hati sebagian orang terasa getir. Jangan lupa, masih ada Roja. Saat seseorang mengatakan hal ini, rasa masam dalam suaranya hilang. Kalau mereka iri dengan buah Smoker, maka mereka tidak mungkin iri dengan Roja. Bahkan jika Roja tidak menggunakan kemampuan apinya dan bertarung hanya dengan kekuatan fisik dan pedangnya, dia bisa menghancurkan mereka semua. Perokok mungkin tidak akan bisa lulus level ke-8. Kami tidak tahu apakah Roja bisa melakukannya. Kalau tidak salah ujian ini ada 10 level. Tingkat ke-10. Seseorang berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ketiga laksamana itu tidak dapat melewati level ke-10. Mereka hanya melewati level ke-9. Beberapa lulusan kam elit tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata. Bahkan ketiga laksamana tidak bisa melewati level ke-10. Luar biasa, siapa lawan di level ke-10? Seorang guru yang mendengarkan mereka tiba-tiba memandang ketiga laksamana itu dan berkata. Laksamana Madya, ayahku mengatakan kepadaku, bahwa, pada tahap ketiga ujian kelulusan kam elit tingkat ke-10, seorang wakil laksamana acak akan menjadi lawannya. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang saling memandang. Seorang wakil laksamana, pangkat tertinggi kedua setelah laksamana. Tulang punggung angkatan laut tidak diragukan lagi adalah para laksamana. Namun, yang memburu para bajak laut dengan hadiah besar adalah para wakil laksamana. Masing-masing wakil laksamana adalah veteran berpengalaman. Tubuh mereka luar biasa kuat. Mereka setidaknya menguasai 1 atau 2 teknik dari 6 kekuatan. Dan yang terpenting, mereka mahir menggunakan haki. Para wakil laksamana bukanlah yang terkuat di laut tetapi dibandingkan dengan rekrutan marinir, perbedaannya seperti jurang antara langit dan bumi. Bahkan para laksamana saat ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka saat mereka masih direkrut. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Meskipun mereka menjadi yang terkuat di marinir, tetapi kekuatan seorang wakil laksamana bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Dan kebanyakan orang yang telah mencapai tingkat kekuatan itu tidak akan mampu melangkah lebih jauh. Jika Anda tidak memiliki bakat, maka meskipun Anda telah bekerja keras, Anda tidak akan mampu melampaui tingkat itu. Memikirkan bahwa seorang wakil laksamana akan ikut ujian. Itu lelucon. Tidak peduli siapa atau buah apa yang dimilikinya, tidak mungkin untuk menang. Orang-orang yang hadir menggelengkan kepala sementara mulut mereka berkedut. Jangan terlalu dipikirkan, kita bahkan tidak bisa melewati level ke-7. Kalau bukan karena Smoker dan Roja, kita mungkin tidak akan bisa melihat lawan di level ke-8. Sedangkan untuk tingkat ke-10, kita belum tentu bisa melihatnya hari ini. Di lapangan, setelah melewati level ke-7 Smoker memilih untuk menantang level ke-8. Smoker akan melawan seseorang di level Komodor tanpa buah iblis. Dia hanya menggunakan 6 kekuatan merin dan haki, yang saya maksud haki adalah Busosoki dan Kenbunsoku tanpa Haoshoku. Dengan sebuah pukulan Smoker terkena. Setelah beberapa waktu, Smoker dikalahkan. Karena lawannya adalah salah satu marinir, dia menunjukkan belas kasihan, dan bahkan setelah mengalahkan Smoker, dia tidak meninggalkannya dengan luka apapun. Jika kemampuan buahnya bukan asap, dia mungkin punya kesempatan. Jika itu adalah kemampuan lain dengan kekuatan yang lebih ofensif, dia mungkin telah melewati level 8. Aokiji menggelengkan kepalanya pelan. Setelah mengatakan itu, matanya berkilat karena ia mengantisipasi pertarungan berikutnya. Pertarungan berikutnya adalah yang paling seru. Akhirnya, saya tidak tahu apakah dia akan seperti kami dan hanya lulus tingkat ke-9, atau apakah dia akan mampu memecahkan rekor kami dan terus naik ke tingkat ke-10. Ini adalah sesuatu yang layak dinantikan. Bab 77, Perhatian. Apakah akhirnya giliran Roja? Para anggota kam elit dan orang lain semua menoleh ke arah Roja yang memasuki lapangan. Mereka berpikir tentang bagaimana Smoker melewati level ke-7 dan dikalahkan di level ke-8. Orang-orang itu berharap Roja akan melewati level ke-8 dan ke-9 seperti Admiral saat ini. Bukan hanya mereka saja, bahkan Garp, Z, Aokiji, Kisaru dan bahkan Semoku juga turut memperhatikan di lapangan. Lebih tepatnya, bahkan Akainu mengangkat topinya untuk melihat area tersebut.
Ini terlalu menarik perhatian. Banyak sekali orang yang khawatir terhadap Roja saat Roja memasuki lapangan. Melihat ke arah penonton, Roja memperhatikan Aokiji, Kizaru, Garp, dan yang lainnya. Ia merasa seperti melihat ini di suatu tempat. Kemudian ia teringat ketika Shirohige datang untuk menyelamatkan Es, seluruh markas besar menghadapinya. Yamakaji menatap Roja yang berdiri di sana dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan betapa ia menantikan momen ini. Ia tersenyum lebar lalu berkata, Monkey, D. Roja, tahap ketiga ujian kelulusan, awal level pertama. Dengan kata-kata Yamakaji, musuh pertama Roja memasuki medan perang. Menghadapi lawan pertamanya, Roja bahkan tidak mencabut pedangnya. Ia hanya melayangkan pukulan secara acak, dan orang itu pun terlempar keluar dari lapangan. Pada 5 level berikutnya, Roja melakukan hal yang sama dan hanya menggunakan tangannya, tetapi pada level kelima, ia menggunakan sedikit Busosoku Haki. Ketika ia melakukannya, sebagian besar orang yang tidak tahu tentang penggunaan hakinya terkejut. Lulus tingkat kelima, apakah kamu perlu istirahat? Yamakaji setelah melihat Roja meninju lawannya dengan sedikit haki menganggukkan kepalanya. Pada tahap ketiga ujian, ada 10 level. Setelah setiap level, ada 10 menit istirahat. Anda dapat memilih untuk bersantai, atau Anda dapat memutuskan untuk melanjutkan. Saya salah tentang ini. Saya kira saya mengatakan 10 orang melawan satu tetapi ternyata seperti ini. Tidak perlu. Roja menggelengkan kepalanya. Semua lawan sebelumnya terlalu lemah, jadi pada dasarnya, dengan lambaian tangannya, dia akan mengalahkan satu lawan. Akhirnya jika Anda dapat lulus tingkat ke-6 maka Anda dapat dianggap sebagai lulusan. Semua rekrutan Kam Elit itu matanya berbinar saat melihat ke lapangan. Mereka tinggal di Kam Elit bersama Z selama 2 tahun untuk lulus tingkat ke-6. Baiklah, di level ke-6 lawanmu adalah, Letnan Komandan, Komoro. Setelah Yamakaji selesai berbicara, Komoro sudah berada di lapangan. Komoro masih ingin menang. Jika ia berhasil menangkap seorang bajak laut, maka ia akan mendapatkan sekitar 1 juta. Namun jika ia berhasil mengalahkan seorang rekrutan dalam ujian kelulusan maka ia akan mendapatkan beberapa kali lipat dari itu. Jagoan, kapak itu jatuh, dan yang paling penting adalah haki di sekitarnya. Soru langsung menggunakan dan bergegas ke Roja dengan kapaknya. Komoro sudah bisa menggunakan haki. Bagus sekali, tapi sepertinya dia belum bisa menggunakan pengerasan. Roja pun menyadari haki, dan matanya berbinar. Kamu bisa menggunakan haki. Roja melihat haki di sekitar kapak dan memutuskan untuk menggunakan pedangnya bukan tinjunya lagi. Ding, pedangnya langsung terlepas dari sarungnya. Kapak Komoro terbelah 2, salah satu bagiannya terlempar dan menghantam tanah yang jauh dari mereka. Tubuh Komoro langsung menegang. Punggungnya dipenuhi keringat dingin, dan hatinya pun menjadi dingin. Walaupun dia melihat betapa kuatnya Roja dalam 5 pertarungan sebelumnya, dia tidak menyangka kalau dia akan menjadi sekuat ini hanya dengan menghunus pedangnya. Terlalu kuat. Apakah jurang antara kita sebegitu besarnya? Aku menyerah. Komoro langsung menyerah. Melihat Komoros melempar handuk, Roja menatapnya dan mengangguk sedikit. Ia mengembalikan pedang dan menatap Yamakaji. Saya bisa mengambil yang berikutnya. Bagi Roja, memotong kapak Komoro setelah menghunus pedangnya bukanlah hal yang mengejutkan bagi kebanyakan orang yang mengenal Roja. Karena meskipun Komoro menggunakan sedikit haki itu, ia bukanlah lawan Roja yang sudah menguasai pengerasan. Yamakaji mengangguk dan mengumumkan dimulainya level ke-7. Tingkat ke-7, lawanmu adalah, seorang bajak laut yang ditahan di tingkat ke-5 penjara, di Ross. 2 tahun lalu dia tertangkap dan dikalahkan di dunia baru oleh divisi G6. Kapten bajak laut di Ro dengan hadiah 193 juta beri. Setelah Yamakaji selesai berbicara, seorang tahanan dengan borgol maju ke depan. Di sampingnya, seorang letnan membuka borgolnya saat ia sampai di lapangan. Jika aku membunuh bajingan itu, apakah kau akan membebaskanku? Melihat sekeliling, Diros sudah tahu dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, letnan itu berkata. Mungkin, letnan itu mengatakan ini sambil menatap Diros dengan dingin. Padahal, semua orang yang hadir tahu bahwa pembebasannya tidak mungkin. Namun, sang letnan menyatakan itu hanya agar Diros memiliki sedikit semangat juang. Hei, aku tahu kau berbohong padaku. Kalian tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Tapi karena aku dikurung selama 2 tahun, akhirnya saatnya untuk bergerak sedikit. Jadi aku akan menemani anak itu bermain sedikit. Diros berkata sambil tersenyum. Matanya merah. Dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, apapun yang terjadi, situasinya tidak akan lebih buruk dari ini. Akan lebih baik untuk menangkap anak itu dan langsung memotong lehernya jika yang lain ingin menyelamatkannya. Jagoan, orang ini tidak perlu menunggu sampai pertandingan dimulai. Dia langsung menyerbu Roja seperti badai. Sebelum dia terlalu dekat dengan Roja, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola, lalu dia berubah. Dia mendapat buah iblis. Itu adalah buah Zoan, buah harimau. Bab 78, Raja Kera Punggung Perak. Pergilah ke neraka. Diros menyerbu ke arah Roja dengan tinjunya yang menghitam. Dia bisa menggunakan hardening. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Smoker dan yang lainnya yang melihat ini pun terkejut. Jika Smoker yang melawan Diros, mungkin dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Namun, yang berhadapan dengan Diros adalah Roja. Bersenandung, Roja langsung menggunakan pedangnya. Warna hitam mulai menyelimuti pedang itu saat membentuk pengerasan. Ledakan, tinju Diros langsung mengenai bilah Roja. Gelombang udara terlihat oleh mata telanjang saat bergerak kemana-mana. Roja berdiri di posisi semula, dan setelah ombak menghilang, dia mundur 1 langkah.
Buah iblis Zoan memang punya kemampuan yang tinggi. Kekuatan yang satu ini juga tidak kecil. Roja memandang Diros dengan acuh tak acuh. Saat Roja menghadapi lawan dari marinir, sikapnya terhadap mereka baik. Namun saat melawan bajak laut, niat membunuhnya meningkat dan menatapnya dengan dingin. Tidak mungkin. Dia hanya mundur selangkah. Wajah Diros menunjukkan keterkejutannya. Dia hanya meninju sekuat tenaga tanpa berkata apa-apa. Dia menghantam pedang Roja dan menunggunya pingsan karena luka dalam secara langsung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan saja Roja tidak pingsan tetapi dia bahkan hanya mengambil langkah kecil ke belakang. Roja jika dibandingkan dengannya adalah seorang anak muda. Ia merasa luar biasa bahwa tubuh sekecil itu dapat menahan kekuatan sebesar ini. Sekarang giliranku. Roja menatap Diros dengan acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya. Bersenandung, pedang itu jatuh dan membuat udara seakan menjauh darinya. Pedang itu terasa seperti melewati kehampaan. Pedang itu jatuh pada Diros. Pedang ini tidak menghasilkan energi. Yang ada di dalamnya hanyalah haki dan kekuatan ayunan Roja. Tidak baik, Diros dapat menebak kekuatan pedang itu. Ia ingin melarikan diri, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, sudah terlambat. Jadi ia mengangkat lengannya sambil menggunakan pengerasan pada mereka untuk menerima serangan itu secara langsung. Aduh, pedang Roja memotong lengan Diros dan memotongnya meskipun yang terakhir menggunakan haki. Darah memercik. Diros meraung kesakitan saat ia mencoba melarikan diri. Ia lupa bahwa ia berada di markas marinir. Pada saat berikutnya, Roja melangkah dan menghilang. Ia muncul di belakang Diros. Kiang, SFX, suara ini dihasilkan oleh pedang yang kembali ke sarungnya. Di tubuh Diros terlihat garis jelas dengan bercak darah. Matanya masih menyimpan kengerian yang dialaminya sebelum meninggal. Tingkat ke-7, lulus. Roja dengan cepat mengakhiri ronde ini yang membuat banyak penonton terkejut. Kekuatan, kecepatan, ilmu pedang, dan haki yang ditunjukkan Roja sangat dahsyat. Kekuatan, kecepatan, haki, ilmu pedang. Kebanyakan orang hanya punya satu atau dua dan tidak lemah. Roja punya keempatnya, ini tidak semudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Pertunjukan kekuatan Roja telah melampaui harapan kebanyakan orang di sini. Yamakaji menarik napas dalam-dalam, dia menatap lawan berikutnya dalam daftar lalu memperlihatkan ekspresi aneh. Di level ke-8, lawanmu adalah, monster raksasa, Raja Kera Silverback. SBAK singkatannya. Lawan yang dihadapinya sangat berbeda dengan lawan yang dihadapi Smoker beberapa waktu lalu. Smoker menghadapi seorang letnan komandan, dan Roja harus menghadapi, monster raksasa. Raja Monyet. Roja melihat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa tidak mengingat kera yang dia bunuh di ujian pertama. Sepertinya yang ini disebut SBAK. Kera itu pasti jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. SBAK ini direbut oleh divisi G2 di dunia baru. Butuh lebih dari 3 kapten untuk menaklukkannya dan membawanya ke sini. Roja, kamu harus berhati-hati. Orang besar ini tidak mudah dihadapi. Yamakaji mengingatkan Roja dan kemudian berbalik untuk melihat. Anda dapat melihatnya melihat SBAK yang sedang ditekan. 4 orang sedang membawanya ke lapangan. Tubuh yang besar dengan kekuatan otot yang dahsyat. Tidak diragukan lagi ini akan menimbulkan masalah bahkan bagi para elit marinir. SBAK. Kerumunan kubu elit mendengar tentang SBAK dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka adalah elit marinir, bahkan saat menghadapi bajak laut, mereka tidak akan merasa ngeri. Namun, SBAK jauh dari sekadar tampilan, ia memancarkan rasa penindasan yang kuat. Saya tidak menyangka level ke-8 Roja akan sesulit ini. Bahkan lebih menantang daripada level sebelumnya. Saya yakin sulit baginya untuk mencapai level ke-10, bahkan mungkin level ke-9. Master yang sama dari sebelumnya berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Smoker yang bertarung, dia akan lebih unggul dengan kemampuan smokingnya. Karena SBAK ini tidak bisa melakukan apapun pada buah iblis tipe Logia. Namun Roja bukanlah pengguna buah iblis. Dan berkelahi dengan orang sebesar itu bukanlah hal yang baik. Apakah kamu siap? Karena lawan ke-8 Roja adalah monster. Yamakaji menatap Roja dan berkata dengan serius. Bab 79, awal. Mari kita mulai. Roja memandang SBAK dengan sedikit ketertarikan terlihat di wajahnya. Tubuh SBAK sangat besar. Tampak seperti karakter bos dari sebuah game. Level 8, mulai. Atas perintah Yamakaji, keempat marinir yang menekan SBAK melepaskannya dan melompat ke samping. Saat ia tak dapat menahan lagi, SBAK memukul dadanya beberapa kali sambil meraung ke langit. Mengaum, suaranya memekakkan telinga. Akan tetapi orang-orang yang hadir di sini bukanlah orang-orang biasa, jadi raungan SBAK tidak begitu berpengaruh. Menghadapi raungan ini, Roja mengambil kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dia tidak menyerbu SBAK tapi hanya mengayunkan pedangnya dan menggunakan Tobu Zangeki. Aduh, energi pedang putih perak tiba-tiba diproyeksikan ke arah SBAK. SBAK meraung, tampaknya sudah terlambat untuk melarikan diri. Namun, ia bereaksi cepat dan menggunakan tangannya untuk menangkis serangannya. Wah, serangan itu mengenai lengan tebal SBAK dan menimbulkan suara benturan logam. Energi pedang tidak menghancurkan pertahanan kera itu. Walaupun Roja tidak menggunakan pengerasan Busosoku, dia tetap menggunakan kekuatan penuh saat mengayunkan pedang. SBAK, sepertinya dia adalah lawanku di level ke-8. Di antara penonton Aokiji menatap SBAK sambil menggaruk rambutnya, ia merasa nostalgia. Lalu kamu membekukannya menjadi bongkahan es. Kisaru tampaknya masih mengingat apa yang terjadi. Ia menatap Aokiji lalu menoleh ke lapangan dengan ekspresi tertarik dan berkata, jadi, bagaimana ia akan menghadapinya? Mengaum. Setelah diserang, SBAK melotot ke arah Roja.
Ia siap mencabik-cabik Roja. Ia ditangkap dan disimpan oleh marinir yang penuh kebencian yang membuatnya marah dan geram. Roja yang memprovokasi akan menghadapi semua kemarahan itu sekarang. Jagoan, SBAK menyerbu dengan kecepatan luar biasa hampir seketika, dan muncul di depan Roja. Menggunakan tinjunya seperti Humer pada Roja dan jika mereka mengenainya, maka Roja akan berubah menjadi daging cincang. Jalan di bulan. Untuk menghindari serangan SBAK, Roja melompat ke udara dan menggunakan moonwalk serta tetap berada 32 kaki di atas. Kemudian dia berbalik ke arah SBAK dan mulai berayun dengan ganas. Di mata sebak Roja bagaikan seekor semut. Jadi serangan kecil itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ia menggunakan tangan tebalnya untuk menyerang Roja yang berada di udara. Namun kali ini Roja tidak hanya menggunakan Tobu Zangetsu, namun ia juga menggunakan haki. Aduh, serangan SBAK bertabrakan dengan ayunan Roja. Tentu saja, Roja terlempar ke belakang untuk beberapa jarak. Namun telapak tangan si kera terluka, dan tulang-tulangnya terlihat. Sekalipun kulitnya lebih keras dari baja, mustahil baginya untuk menahan ayunan Roja. Sepertinya saat aku menggunakan haki, aku akan dengan mudah menghancurkan pertahanannya. Roja melangkah di udara. Aku tidak tahu apakah si kera yang ditemui Luffy setelah 2 tahun lebih kuat dari ini atau tidak. Roja tidak dapat memikirkan jawaban pasti untuk pertanyaan ini kecuali dia melihat sendiri Raja Kera besar itu. SBAK itu kesakitan. Tampaknya ia menjadi lebih marah dari sebelumnya. Ia bahkan melompat ke arah Roja. Aku ingin mencabik-cabiknya, apapun yang terjadi. Namun, Roja tidak ingin terus-terusan membuang waktu dan tenaganya dengan mempermainkannya. Aduh. Saat masih di udara Roja mengayunkan pedangnya ke arah SBAK beberapa kali. Setelah itu, SBAK terjatuh ke belakang dengan jelas terlihat bercak darah di badan dan mukanya. Tubuh SBAK yang besar dan raksasa itu remuk ke lantai, dan Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Melihat bayangan SBAK yang besar membuat Smoker dan yang lainnya terkejut lagi dengan kekuatan Roja. Mereka semua tahu bahwa Roja kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Dan dalam menghadapi SBAK ini, mereka akhirnya tahu bahwa Roja masih menahan diri. 2 serangan dari Roja mengalahkan event monster yang kuat. Selain 3 Laksamana, Semoku, Garp, dan para petinggi lainnya yang tidak terkejut, keterkejutan membuat semua marinir yang hadir terdiam. Level ke-8, lulus. Waktu yang lama berlalu, dan akhirnya, Yamakaji mengumumkan hasilnya sementara beberapa marinir datang untuk mengambil tubuh SBAK dan membersihkan darah di lapangan. Level ke-8 berakhir, sekarang saatnya untuk level ke-9. Hanya 3 Laksamana saat ini yang mampu mencapai dan melewati level ini. Dan jika Roja berhasil melewati level ini, dia akan sama seperti para Laksamana. Roja mengalahkan SBAK tanpa api dan Getsuga Tenso miliknya. Namun, menggunakan moonwalk menguras energi. Meski begitu, Roja tidak kehabisan napas. Setelah 10 menit istirahat, Yamakaji menatap Roja dan berkata, akan naik ke level berikutnya. Setelah itu, ekspresinya berubah serius saat dia menyatakan. Level ke-9, lawanmu adalah, Laksamana Muda, Strawberry. Setelah menyatakan hal ini, seorang laki-laki berjalan menuju ke ladang sementara di pinggangnya tergantung sebuah pedang. Tingkat ke-9, Laksamana Muda Strawberry. Strawberry saat itu hanya seorang Laksamana muda, tetapi 1 dekade kemudian ia akan menjadi wakil Laksamana. Banyak dari tokoh marinir yang kuat dalam cerita asli kini masih berpangkat letnan atau di bawahnya. Lagi pula, masih ada waktu untuk mencapai alur cerita asli, sekitar 11-10 tahun. Strawberry mungkin seorang Laksamana muda, tetapi dia masih sangat kuat. Bab 80, kau hanya bisa melakukan ini. Guru Z tampaknya telah mengajar murid yang baik, dan juga kamu berasal dari keluarga Tuan Garp. Strawberry memandang Roja dengan rasa ingin tahu saat dia berbicara dengan nada ramah. Roja mengangguk dan tersenyum ramah padanya. Strawberry tampaknya adalah salah satu murid Z. Jadi Roja setara dengan Kohai-nya, dia bilang saudara di sini, tapi menurutku Kohai akan lebih baik bukan? Ini adalah dunia One Piece dan semuanya. Kebanyakan perwira berpangkat tinggi diajari oleh Seth. Kamu lebih baik dariku, tapi dalam ujian ini, aku tidak akan melakukannya dengan mudah jadi bersiaplah. Strawberry tersenyum dan berkata kepada Roja sambil menarik pedangnya. Kapanpun, ekspresi Roja tenang saat dia mengangguk lembut. Bagus kalau begitu. Strawberry saw Roja sedang bersiap-siap, jadi dia tidak berbicara lagi. Dia memegang kedua pedangnya setelah itu dia menggunakan pengerasan pada pedangnya yang membuatnya menjadi hitam. Pedang itu bersinar di bawah sinar matahari. Strawberry mengayunkan pedangnya ke arah Roja. Aduh. 2 energi pedang biru tiba-tiba terbang ke arah Roja. Saat menggunakan 1 pedang, serangan yang dihasilkan akan lebih kuat daripada saat menggunakan 2 pedang. Namun, serangan yang dibuat Strawberry sangat tajam. Menghadapi 2 serangan itu, Roja menaruh Busosoku di pedangnya dan menggunakan pengerasan. Lalu dia melambaikan tangan. Bersenandung, energi pedang berwarna putih keperakan melesat keluar. 2 serangan Strawberry dan 1 serangan Roja saling bertabrakan. Serangan Roja lebih kuat dari serangan lainnya. Dan saat mereka bertabrakan, mereka mengeluarkan suara ledakan lalu runtuh. Bagus. Strawberry memuji Roja. Dia menghadapi seseorang yang masih sangat muda namun sangat ahli dalam ilmu pedang. Terlepas dari pujian, Strawberry tetap tidak akan mudah. Maaf. Pada saat berikutnya, Strawberry bergegas menuju Roja. Roja menggunakan soru dan pergi ke belakang Strawberry. Ding. Kedua pedang itu bertabrakan dengan pedang Roja sementara kedua sosok itu tetap diam. Percikan api berterbangan saat angin bertiup kencang.
Ding, ding. Ketika pertempuran jarak dekat dimulai, tidak ada waktu untuk berhenti. Strawberry dan Roja terus terhuyung-huyung. Roja fleksibel saat menggunakan kekuatan, kecepatan, ilmu pedang, dan hakinya. Sementara Strawberry menggunakan pedang kembarnya, yang berubah menjadi pertarungan yang seimbang. Smoker dan yang lainnya yang melihat kejadian ini membuat mereka mati rasa. Kali ini kekuatan Roja terlihat jelas. Bahkan jika dia tidak menggunakan apinya, dia masih bisa menandingi seorang laksamana muda. Kekuatan, kecepatan, haki, dan ilmu pedangnya mencapai level seperti ini. Bahkan Strawberry tidak bisa mengalahkannya. Dia monster. Kisaru menatap ke arah lapangan. Meski suaranya masih bernada bercanda, dari kedalaman kata-katanya, terlihat betapa terkejutnya dia. Strawberry adalah seseorang di bawah Kisaru. Jadi Kisaru tahu dengan jelas tentang kekuatan Strawberry. Baru saja Roja bertarung melawan Strawberry, dan kekuatan mereka bisa dibilang sama. Dengan kata lain, pertarungan terakhir itu berakhir seri. Dan itu membuat Kisaru menatap lapangan dengan kagum. Karena Kisaru tahu bahwa Roja masih memiliki kemampuan api yang belum digunakannya. Kekuatan api itu merupakan ancaman bagi Strawberry. Meskipun tidak, itu dapat mengubah keseimbangan dalam pertarungan ini. Dia masih punya Getsuga Tenso Sai. Strawberry kena masalah. Jadi Anda bisa mengatakan, lawan tingkat ke-9 tidak mampu menghentikan Roja. Tak hanya Kisaru, orang lain selain dia juga memikirkan hal yang sama. Menyaksikan pertarungan itu Z tersenyum tipis. Ini murid terbaiknya saat ini, Roja. Mata Garp menunjukkan kebanggaannya, seolah berkata, ini keponakanku, Monkey D. Roja. Baiklah, orang tua, keluargamu sudah punya cukup banyak monster yang membuatmu bangga. Di lapangan, pertarungan Roja dan Strawberry berlangsung sengit. Kekuatan Strawberry dan Roja hampir sama. Dalam hal ilmu pedang dan haki, Strawberry lebih unggul dibanding Roja. Namun dalam hal kecepatan, Roja lebih cepat. Saat Roja meningkatkan pedang jiwanya, atribut kelincahan dasar ditambahkan bersamaan dengan kecepatan normal Roja dengan Soru, kecepatan Roja sebanding dengan seorang wakil laksamana. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Roja dan Strawberry terus-menerus berkedip di lapangan. Meskipun tanahnya terbuat dari batu khusus, retakan masih muncul di permukaan karena serangan energi dari mereka. Seiring pertarungan yang semakin lama, Strawberry semakin unggul. Bahkan saat ia lebih lambat dari Roja, ia menggunakan keunggulan haki dan kekuatannya untuk mendominasi pertarungan. Kau lebih cepat dariku, tetapi sayangnya, haki dan ilmu pedangku lebih kuat darimu. Kau hanya bisa melakukan ini. Strawberry menatap Roja dan hanya bisa menghela napas. Roja lebih hebat dari yang ia kira. Awalnya saat ia terpilih sebagai lawan di level ke-9, ia tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk tampil. Namun, ia tidak menyangka Roja akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi sekarang tampaknya Roja sedikit lebih buruk dari 3 laksamana saat ini. Teruslah bermimpi. Sepertinya sulit baginya untuk melewati level ke-9. Ilmu pedang dan hakinya sangat kuat, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan Strawberry. Para laksamana langsung melewati level ke-9. Namun, dengan berat hati Roja tidak akan bisa melewatinya. Para penonton dari markas mulai membicarakan pertarungan itu. Namun saat mereka hampir mengira pertandingan akan segera berakhir, pedang Roja tiba-tiba mulai memancarkan kekuatan aneh, sementara mata Roja bersinar. Dengan kekuatan seperti ini, jika aku tidak menggunakan kemampuan pedang jiwa, maka aku mungkin tidak akan bisa menang. Kalau begitu, Roja bergumam dalam hatinya. Ia memegang pedangnya dan menatap Strawberry sambil tersenyum. Hati-hati, ledakan. Dari pedang Roja, api panas mulai keluar. Aliran pedang, obor. Mendengar Roja menyuruhnya untuk berhati-hati, Strawberry tidak mengerti maksudnya. Namun ketika melihat kobaran api panas datang dari segala arah, Strawberry terkejut. Dia tidak tahu bahwa Roja memiliki buah iblis api. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Di hadapan api Roja, Strawberry tidak sempat menghindar. Jangkauan apinya terlalu besar. Hula, api menyapu ke segala arah, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu para penonton sementara api menelan Strawberry. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.